Setelah menyaksikan leluhur Ying Zheng telah menghilang, Penatua kemudian memahami bahwa beliau telah benar-benar pergi. Kekuatan yang dimiliki oleh dewa sepenuhnya tergantung pada kepercayaan orang-orang. Sebelumnya tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan dari Kaisar pertama. Seorang nenek moyang bangsa Tiongkok yang telah mengorbankan hidup mereka untuk memenangkan pertempuran ini. Yang lain di belakang Penatua juga merasakan rasa sakit yang tidak berdarah. Mereka menangis dan sungguh menyesal karena keturunan anak cucu dari sang kaisar malahan tidak berbakti dan telah melupakan keberadaan mereka. Kembali ke Changsheng, saat ini Changsheng mencoba memperhatikan panel sistem di hadapannya dan memeriksa informasi miliknya dengan Kaisar Xinzhuang. Meski kompatibilitas Changsheng dengan Pangu hanya 2% saja, tetapi untuk Ying Zheng atau Xinzhuang, saat ini telah mencapai kompatibilitas sebanyak 90%. Dan Ying Zheng saat ini, kondisinya kembali terkunci, membutuhkan belief power atau kekuatan kepercayaan, untuk mengumpulkan sumber aslinya, sebelum dirinya bisa disummon kembali. Rupanya, sesuai dugaan Changsheng, Kaisar pertama Ying Zheng belum menghilang sepenuhnya. Setelah belief powernya tercukupi, maka Changsheng dapat memanggilnya kembali. Dan setelah dirinya mensummon Kaisar pertama tadi dan meningkatkan kompatibilitasnya, ternyata kompatibilitasnya terhadap Dewa Utama Pangu juga ikut meningkat pula. Changsheng berpikir, jika di masa depan dirinya bisa mensummon ratusan dewa, maka mensummon Pangu ke dunia manusia bukanlah hal yang mustahil lagi. Terlihat penampakan Dewa Pangu, jika dia memiliki wujud fisik seperti manusia. Setelah mengetahui fakta tersebut, Changsheng tiba-tiba berteriak dengan keras, memberitahukan semua orang negeri Huaxia, bahwa Kaisar pertama belum menghilang. Changsheng menegaskan, kalau dia hanya beristirahat untuk sementara waktu. Dan apabila nama Kaisar pertama kembali disebarkan di seluruh Tiongkok, maka di saat itulah, Ying Zheng akan kembali muncul di arena. Mendengar penjelasan Changsheng barusan, Penatua yang terkejut membalas tidak menyangka, bahwa leluhur masih ada bersama mereka. Para penonton mulai bersyukur, karena sang nenek moyang belum sepenuhnya menghilang. Dan setelah mendengar persyaratan pemanggilan kembali Ying Zheng itu, Penatua lantas memerintahkan semua orang, untuk mencatat prestasi Kaisar pertama Ying Zheng, dalam buku-buku di Tiongkok, agar dunia dapat mengingat dia untuk selamanya. Penatua tidak akan membiarkan sejarah dari Dewa Tiongkok, terlupakan begitu saja oleh anak cucu mereka ke depannya. Setelahnya, kita berpindah ke Liu Qing, yang akhirnya sampai ke arena bersama dengan asistennya. Dia bersyukur dengan apa yang terjadi, dan berdoa semoga surga memberkati tanah Tiongkok, sehingga seorang jenius seperti Lu Changsheng, dapat menjatuhkan Dewa Iblis Ular berkepala 8. Dan berhubung mereka berdua telah tiba, sang asisten kemudian mulai tersenyum dan berucap, bahwa dengan darahnya, dia meminta izin untuk membuka arena dewa. Seketika, cahaya kebiruan menyelimuti tubuh Liu Qing. Di sini panel sistem memberitahu, kalau Meiko Honma, yang berasal dari negeri Sakura, menantang Liu Qing dari negeri Huaxia, untuk melakukan pertarungan di Mythological Arena. Dan 10 menit kemudian, pertarungan akan segera dimulai. Menyadari pemberitahuan sistem ini, Liu Qing sontak terkejut, karena tidak menyangka, kalau asisten yang selama ini di sisinya, ternyata adalah mata-mata dari negeri Sakura. Meiko yang mendengar itu langsung tertawa, dan mulai mengaku, kalau dirinya rela bersama Liu Qing selama 10 tahun, untuk menunggu kesempatan seperti ini datang. Sejujurnya tanpa Liu Qing, meskipun ada seorang jenius yang diberkati oleh dewa, mereka juga pasti akan tertekan sejak awal. Setelah melepas kacamata dan kondenya, Meiko pun menegaskan, kalau negeri Huaxia,
sudah ditakdirkan untuk menjadi milik mereka, yaitu negeri Sakura. Karena Meiko sudah memperlihatkan niat aslinya, Liu Qing pun juga siap bertarung sambil memegang pedang panjangnya. Dia berkata kepada Meiko, kalau usahanya itu sungguh sia-sia. Di belakang Liu Qing, juga terlihat jelas satu arwah Dewa Huaxia, yang berada di tingkat 2S. Sesaat kemudian, seseorang mulai melapor kepada penatua dengan berbisik, tentang apa yang terjadi kepada Liu Qing. Mendengar laporan ini, penatua seketika terkejut, dan kemudian memberitahukan semuanya, bahwa Swordsman Liu Qing, telah diserang secara mendadak oleh seorang mata-mata, yang berasal dari negeri Sakura. Sehingga karena hal ini, dia tidak bisa sampai ke Mythological Arena tepat waktu. Maka dari itu, penatua memutuskan, untuk memilih kembali peserta, yang akan bertarung di pertandingan berikutnya. Mendengar kabar Liu Qing diserang, seseorang berkata tidak menyangka, kalau negeri Sakura sangat berani mengambil tindakan seperti ini. Yang lain menambahkan, bahwa dalam pertarungan hidup dan mati, tanpa seorang swordsman, maka peluang kemenangan mereka akan menjadi sangat kecil. Dan sebelumnya, dia dari 4 kepala Akademi Huaxia, telah dikalahkan oleh Yamata no Orochi. Selama bertahun-tahun, hanya Swordsman Liu Qing, yang memiliki rekor sempurna, melawan dewa-dewa dari negeri Sakura. Saat ini, pertarungan keempat akan segera dimulai. Chang Sheng menatap ke penatua Xuan, dan menunggu keputusan apa yang akan dia ambil, dan karena penatua Xuan tidak menemukan kandidat yang cocok, penatua pun memberitahu Chang Sheng, kalau di pertandingan sebelumnya, Chang Sheng sudah kehabisan tenaga. Maka dari itu di pertarungan kali ini, penatua meminta izin, untuk dibiarkan maju, untuk menghadapi kontestan negeri Sakura selanjutnya. Namun Chang Sheng langsung menolak tawaran penatua, dan memohon kepadanya, untuk diizinkan bertarung sekali lagi di arena. Chang Sheng memberikan alasan, kalau dirinya mempunyai peluang lebih tinggi untuk bisa menang. Tetapi penatua memberitahu Chang Sheng, untuk jangan terlalu memaksakan dirinya. Hao juga meminta Chang Sheng untuk membiarkan kepala akademi, untuk kali ini bertarung di Mythological Arena. Bagaimanapun juga, Hao paham bahwa Chang Sheng, tidak mengetahui semua dewa yang akan disummon oleh negeri Sakura. Yanran pun sama, dia menjelaskan kalau sang kepala akademi, memiliki pengetahuan yang mendalam, dan kekuatannya adalah yang terkuat di antara 4 universitas Tiongkok, makanya, peluang menangnya lebih tinggi dari Chang Sheng sendiri. Chang Sheng nampak tenang menyimak penjelasan keduanya, dan setelah itu dia berkata, bahwa dirinya, pernah memimpikannya sesuatu. Seketika, aura berwarna api menyelimuti Chang Sheng, dan dari belakang muncul pemandangan rumah si Heyuan, dan diikuti dengan munculnya seekor naga merah, yang terbang mengelilingi orang-orang Huaxia. Memperluas ibu kota Jade di langit, 12 menara dan 5 kota, para dewa menyokong kepalanya, rambutnya terikat dan menerima keabadian. Chang Sheng melanjutkan, bahwa dalam mimpinya, seorang immortal tua, dengan senyuman lembut, perlahan-lahan mengusap kepalanya. Dan setelah dirinya terbangun dari tidur di awal chapter, mitos yang tersembunyi di tanah Huaxia atau Tiongkok ini, seketika muncul di dalam pikirannya. Semua orang tiba-tiba berteriak terkejut, dan mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Hao menanyakan hal itu, dan Yanran menjawab bahwa dia tidak tahu. Setelah mendengar penjelasan Chang Sheng tentang mimpinya, Penatua Xuan teringat dengan kisah orang-orang besar di masa lalu. Dahulu kala, ada seorang raja besar yang merenungkan kebijaksanaan, ada juga seorang biksu Buddha, yang mencapai pencerahan seketika, melalui kata-kata bijak, sehingga tubuhnya pun tidak membusuk. Di dalam hatinya, Penatua paham betul, kalau pencerahan mendadak atau menjadi ahli dalam semalam, bukanlah sebuah hal yang langka.
Ini juga menjelaskan mengapa dia, yaitu si Changsheng, dapat mengenal dewa-dewa Tiongkok, yang bahkan tidak pernah muncul dalam kitab-kitab Tiongkok manapun. Saat ini, Penatua dan Changsheng saling berhadap-hadapan satu sama lain. Karena Penatua tidak cukup untuk menghentikan Changsheng, Tuan Kota pun berinisiatif memberitahu Changsheng, bahwa dirinya memang paham, jika Changsheng ingin membuktikan dirinya. Tetapi, Kepala Akademi atau Penatua Xuan, memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Dia sangat mengenal semua dewa, yang ada di kitab-kitab terdahulu. Tuan Kota juga paham, bahwa Changsheng masih muda dan berbakat. Namun meski begitu, Changsheng tidak perlu memaksakan dirinya demi semangat sesaat, apalagi dengan mengorbankan nyawanya. Karena Changsheng muak dihentikan oleh mereka, dia pun mengucapkan sebuah pujian yang panjang, yang mengakibatkan api jingga di tubuhnya keluar, menyebar ke sosok burung phoenix milik Penatua. Deskripsinya yaitu, di tengah api, ia menebarkan kelahiran kembali di Kunlun. Burung phoenix terbang tinggi di langit. Dan dengan sayap yang terbentang lebar dalam emas, ia menetapkan ketenangan di segala arah. Menggenggam buah merah, ia membawa kedamaian ke dunia. Melihat api yang keluar dari tubuh Changsheng, Penatua melirik ke atas dan menatap makhluk tersebut. Di sini dia nampak terkejut, setelah menyadari, kalau Changsheng telah memberikan divinity. Divinity yang baru, kepada burung phoenix miliknya. Orang-orang yang melihat apa yang terjadi pada burung phoenix tersebut, nampak tidak menyangka, bahwa dengan deskripsi sederhana dari Lu Changsheng, malah memberikan divinity atau kekuatan tambahan baru kepada burung phoenix milik Xuan. Dan burung phoenix ini, berasal dari dewa-dewa kuno di masa lalu. Dan ternyata selama ini, burung Xuan disebut sebagai phoenix, bukan tanpa alasan belaka. Ini adalah sebutan, yang tidak pernah tercatat di dalam kitab-kitab. Mereka mulai paham, bahwa saudara Changsheng, ternyata memiliki banyak pengetahuan tentang mitos tersembunyi tanah Huaxia. Setelah memperlihatkan hal ini kepada semuanya, akhirnya Penatua Xuan mengaku, kalau Changsheng rupanya tidak berbohong. Penatua Xuan pun memberikan gilirannya kepada Changsheng, karena paham betul, bahwa memberikan divinity kepada dewa itu, memerlukan pengorbanan berupa umur orang tersebut. Jadi Penatua meminta Changsheng, untuk sebaiknya beristirahat sejenak, dan bersiap untuk bertarung dengan tenang. Namun, alih-alih membalas ucapan Penatua, Changsheng malah mengalihkan pandangannya ke arah Liu Yanran yang berdiri di sampingnya. Liu Yanran yang ditatap seperti itu oleh Changsheng, nampak hanya terdiam, karena tidak tahu apa yang Changsheng inginkan darinya. Rupanya, Changsheng selanjutnya memberikan divinity kedua, kepada roh dewa yang telah ditundukkan oleh Liu Yanran. Changsheng kembali memberikan deskripsi sederhana kepadanya, Jenderal Wuan, yang namanya terkenal sepanjang masa, pertempuran Changping telah membunuh dewa, dan mengagetkan semua orang. Kuda besi dan senjata emas, menaklukkan 6 negara, menjadi penegak ketentraman, bahkan membuat hantu dan dewa menangis. Seketika, Dewa Jenderal Wuan milik Yanran, mendapat kekuatan tambahan dari Changsheng, dan membuat Yanran sendiri terkejut. Setelah memberikan divinity kedua ini, Changsheng kemudian berjalan lurus, meninggalkan Yanran di belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Yanran benar-benar heran, tentang perilaku Changsheng yang tiba-tiba ini. Para audiens kembali mempertanyakan, perihal apa yang sedang dilakukan oleh Lu Changsheng barusan itu. Yang lain berkata, kalau saudara Changsheng, sepertinya sedang memberikan divinity baru kepada dewa-dewa Tiongkok level S dan di atasnya. Tetapi yang membuat mereka terheran-heran, bukankah memberikan divinity itu, memerlukan pengorbanan umur, bagi orang yang bersangkutan. Changsheng ternyata sedang menggunakan hidupnya sendiri,
untuk menyalakan beberapa api kehidupan bagi Tiongkok. Sesaat setelahnya, saat waktu istirahat sudah selesai, Dewi Aphrodite akhirnya kembali mengumumkan tentang pertarungan arena mitos putaran keempat antara negeri Huaxia melawan negeri Sakura akan segera dimulai. Dan kedua peserta telah dikonfirmasi, dan berikut adalah informasi pribadi dari kedua peserta yang akan bertanding. Di bangku Huaxia, masih merupakan seorang jenius muda yang telah meraih kemenangan di pertarungan sebelumnya, yaitu Lu Changsheng. Informasi dari sistem, Lu Changsheng masih memiliki Awakening God level Triple S Pangu, dan God level 2S, yaitu Qin Shi Huang atau Ying Zheng, yang masih frozen atau membeku. Selanjutnya Aphrodite melanjutkan, untuk di bangku negeri Sakura, yang akan bertanding, adalah Sakura Koumomo. Nampak peserta kali ini, memberikan salam hormat dengan menunduk ala Jepang, sembari memohon kepada Lu Shang atau Lu Changsheng, untuk memberikan bimbingan terhadapnya.